Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Kohendra Putra dari kelas DKV 10.2 ingin menceritakan cerpen yang berjudul Berbahasa dengan Hati. Di suatu hari, ada seorang siswa kelas 10 bernama Dika yang bersekolah di suatu sekolah yang ada di kota Bogor. Dia itu orangnya sangat-sangat pemalu, dan Dika termasuk seseorang yang sangat pemalu dengan keramaian, dan juga wajahnya selalu tertunduk ketika berada di keramaian. Matanya jarang bertemu dengan mata orang lain. Sejak kecil, Dika memang tumbuh menjadi anak yang pendiam. Di rumah, dia hanya berbicara dengan orang tuanya jika diperlukan. Dika merasa canggung saat berbicara dengan mereka. Setiap kali ada tugas kelompok yang mengharuskan berbicara, Dika lebih suka menyendiri di sudut kelas dan menyerahkan tugasnya dalam bentuk tulisan daripada harus berbicara di depan kelas. Tiba-tiba, di tengah pelajaran bahasa Indonesia, guru mereka, Bu Rina, mengumumkan sesuatu yang membuat Dika merasa tubuhnya terasa lemas. Anak-anak, minggu depan ada lomba pidato antar kelas. Setiap kelas harus mengirim satu wakil untuk berbicara di depan juri. Siapa yang ingin menjadi perwakilan kelas kita? Bu Rina berkata dengan senyum yang lebar. Seluruh kelas terdiam. Banyak mata yang tertuju pada Dika karena mereka tahu Dika adalah satu-satunya siswa yang tidak pernah mengutarakan pendapatnya di depan umum. Dalam keheningan itu, Dika merasakan detak jantungnya yang semakin cepat dan semakin berdetak. Dia tidak bisa melarikan diri dari pandangan teman-temannya, dan tiba-tiba Bu Rina menunjuk Dika. Dika, bagaimana? Apa kamu siap menjadi perwakilan kita? Bu Rina bertanya dengan lembut. Dika merasa tenggorokannya kering, kata-kata seakan terjebak di tenggorokannya. Wajahnya memerah dan matanya sejenak menatap meja. Mencari alasan untuk menolak. Tetapi dia tahu, jika dia menolak, teman-temannya akan kecewa dan sangat sedih. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Dika mengangguk. Maaf, saya akan coba, katanya pelan, lalu menunduk lagi. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Bayangan dirinya yang berbicara di depan banyak orang terus menghantui pikirannya. Setiap kali membayangkan dirinya berbicara di depan audiens, dadanya terasa sesak dan tangannya keringat dingin mulai memenuhi telapak tangannya. Dika tahu dia harus berlatih, tetapi sejujurnya dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dan Dika ini benar-benar putus asa dan hampir menyerah. Keesokan harinya, Dika memberikan diri untuk menemui Bu Rina di ruang guru setelah pelajaran selesai. Bu Rina, saya tahu bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. Tapi saya takut, kata Dika. Suaranya hampir tidak terdengar dan bergetar seperti kegugupan. Begitulah. Bu Rina tersenyum dengan lembut dan duduk di sebelahnya. Dika, berbicara di depan umum bukan tentang berbicara dengan suara keras atau sempurna. Itu tentang bagaimana kita berbicara dari hati. Cobalah tuliskan apa yang ingin kamu sampaikan dan pikirkan pesan apa yang ingin kamu bagi. Ketika kamu bicara dengan hati, orang lain akan merasakan, kata Bu Rina. Dika merasa sedikit lega mendengar kata-kata Bu Rina. Bu Rina memberikan waktu 1 minggu untuk berlatih dan menyerahkan. Dika merasa sedikit lega mendengar kata-kata Bu Rina. Bu Rina memberinya waktu 1 minggu untuk berlatih dan menyarankan agar Dika berbicara di depan cermin untuk merasakan bagaimana rasanya berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi seperti latihan begitu. Meskipun Dika merasa ragu, dia mencoba mengikuti nasihat itu. Setiap malam, Dika menghadapi cermin di kamarnya dan mulai berbicara pidato yang sudah dia tulis. Awalnya, suaranya hampir tidak terdengar sama sekali, dan dia merasa sangat canggung dan gugup. Dia meneludah berkali-kali, berusaha mengatasi kegugupannya yang terus datang. Namun, sedikit demi sedikit, dia merasa lebih nyaman dan mulai terbiasa. Dan sampailah pada hari lomba, Dika merasa seperti ada ribuan kupu-kupu di dalam perutnya. Dia berjalan ke depan panggung, diikuti tatapan tajam dari ratusan pasang manusia yang menunjuk. Suasana hening sejenak. Dan Dika merasa tubuhnya kaku. Namun,
Di tengah kecemasan itu, dia mengingat kata-kata Bu Rina, berbicaralah dengan hati. Dika menarik napas panjang dan mulai berbicara. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Dika. Hari ini saya ingin berbicara tentang keberanian. Keberanian itu bukan berarti tidak merasa takut, tapi keberanian adalah kemampuan untuk melangkah meskipun kita merasa takut. Seperti saat ini, saya merasa sangat takut berbicara di depan kalian semua. Tetapi saya belajar bahwa jika kita menghadapinya, kita bisa melakukannya. Dika berhenti sejenak dan mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa jantungnya berdebar kencang sekali. Namun ada sedikit ketenangan yang mulai ia rasakan. Matanya melirik sekeliling ruangan, melihat teman-teman yang ada di depannya, meskipun dia tidak bisa menatap mereka langsung. Dika merasa seolah-olah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan. Saya tahu bahwa dari kita yang merasa takut menghadapi sesuatu yang baru, bahkan saya sendiri. Tapi saya belajar bahwa ketakutan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi. Dika dengan percaya dirinya mengatakan seperti itu. Meskipun suara Dika sedikit gemetar, pada awalnya dia merasa sedikit lebih tenang seiring berjalannya waktu. Mata teman-temannya yang dulu terasa menakutkan, kini terasa lebih ramah. Dika berbicara dengan lebih lancar, dengan kata-kata yang sederhana, namun penuh makna. Setelah beberapa menit, pidatonya pun selesai. Suasana di ruangan itu sepi sejenak, lalu diikuti tepuk tangan yang meriah. Kita harus belajar dari Dika ya teman-teman. Sejak saat itu, dia tidak lagi takut untuk bicara di depan orang banyak. Dika tahu bahwa berbicara bukanlah tentang suara keras ataupun sempurna, tetapi bagaimana hati kita bisa terhubung dengan orang lain atau orang yang kita ajak berbicara. Dan begitu, Dika mulai berbicara dengan lebih percaya diri. Bukan karena dia harus melakukannya, tetapi karena dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan bisa memberi makna bagi dirinya dan orang lain. Setelah lama pidato itu, Dika merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Walaupun dia tidak menang, perasaan bangga dan lega karena berhasil mengatasi rasa takut membuatnya lebih kuat. Namun, perasaan itu tidak berhenti di situ saja. Dika mulai merasa ada potensi dalam dirinya yang belum ia sadari sebelumnya. Beberapa hari setelah lomba, Bu Rina mengundang Dika untuk berbicara dengan seluruh kelas. Dika, saya tahu kamu merasa lebih percaya diri sekarang. Bagaimana kalau kamu mencoba untuk berbicara di depan kelas, menyampaikan sesuatu yang kamu sukai? Bu Rina berkata dengan sepenuh semangat. Dika ragu sejenak. Tapi Bu, saya masih merasa canggung, jawabannya dengan suara pelan. Namun, Bu Rina tersenyum dan menepuk bahunya. Tidak apa-apa, berbicara itu seperti otot. Semakin sering kita latih, semakin kuat kita. Wow, kata-katanya sungguh keren. Dengan dorongan itu, Dika mulai berani untuk berbicara di depan kelas. Awalnya, ia hanya berbicara tentang hal-hal sederhana yang ia minati, seperti buku yang baru dibaca atau cerita tentang liburan keluarga. Meskipun cemas, Dika merasa lebih nyaman seiring berjalannya waktu. Setiap kali ia berbicara, ia merasa seolah-olah kata-kata itu datang dari hatinya, bukan hanya dari pikirannya. Suatu hari, ada kegiatan di sekolah yang mengharuskan setiap siswa untuk berbicara tentang impian mereka. Ketika giliran Dika tiba, ia berdiri di depan kelas dengan sedikit gemetar. Tetapi kali ini ia merasa lebih siap. Dan ia mulai berbicara dengan percaya diri dan penuh semangat. Impian saya adalah seorang penulis. Dika mulai menutup matanya dan membuka matanya perlahan-lahan dan menatap teman-temannya dengan penuh keyakinan. Saya ingin menulis cerita yang bisa menginspirasi orang seperti buku-buku yang dulu membantu saya mengatasi rasa cemas saya, kata Dika. Teman-temannya terdiam, mendengarkan dengan sesama. Dika merasa perasaannya yang berbeda, perasaan hangat yang muncul saat bicara dengan hati. Ia menceritakan bagaimana penulis telah membantunya memahami dirinya sendiri dan bagaimana ia memberikan hal yang sama kepada orang lain melalui tulisannya. Jadi, sampai situ saja cerpen yang saya buat yang berjudul Berbicara dengan Hati.
Mohon maaf ketika ada kesalahan kata maupun ada kata-kata yang kurang enak didengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.